satu pattern lagi tuh. Seperti biasa The Prime sangat-sangat ingin menunjukkan ke semua orang kalau mereka itu bisa. Kenapa? Karena satu hal yang mungkin sering dilupain sama Survivors adalah kita semua sama-sama punya 200 health point ketika dalam in game. Betul. Jadi semua kemungkinan tuh pasti ada, dan itu sudah dibuktikan sama The Prime, dan The Prime bisa aja nggak bisa melakukannya momentumnya lagi ya. Iya, kalau lu sebagai komunitas, kalau lu mau mendapatkan satu panggung, ini adalah caranya yang paling asik. Asik. Langsung hadapi yang terbaik, gitu ya kan, tanpa mendeskripsikan musuh lu dan tetap punya respect. Ini yang dilakukan oleh The Prime. Mereka coba untuk setup lagi, coba untuk ngebuktiin lagi, walaupun ini friendly match, tapi tetap aja lu bisa nge-wipe, lu bisa dapat satu perlawanan dari juara Pride ya. Itu bisa dapat satu mental boosting yang berkepanjangan. Iya, itu dia. Jadinya menunjukkannya dari segi aksi, bukan dari segi narasi ya Pak ya. Iya, itu dia. Anjay, lu udah kayak Boleh kan diksi gue Pak sekarang Pak? mata elang. Oh, bukan. Ngapa jadi mata elang? Mata elang yang tukang ini. Bukan yang HP-nya miring ya, di pinggir jalan. Jangan dong. Kayak lanjut. Kita lihat sepertinya EVOS cukup terpojok nih. Sampai ada satu orang yang nge-spot ke atas ya kan. Betul. Setup posisi untuk nyari vision ya. Ini lu belajar dari satu tim yang sekali lagi punya satu reputasi yang cukup bagus. Dia bisa memaksa tim sekelas EVOS bertahan dulu, mereka nggak set up langsung. Karena kalau seandainya lu ngelihat EVOS yang di turnamen major, itu tim yang nggak pakai pikir lama untuk setup nge-push. Nah, ini lu bisa nahan mereka. Lu tahu ada potensi di mana mereka cukup sedikit ada tanda kutip takut. Ini udah bisa jadi satu sinyal yang positif buat tim kalian. Dan menurutku sebenarnya 12 tim lainnya juga punya potensi yang sama untuk melakukan ini. Bedanya adalah seberapa besar kemauannya. Di sisi lain ada Kapten Sam 13, Kapten Dunia Akhirat kita yang sudah melihat kemampuan dan juga kelemahan dari setup yang dimiliki oleh teman-teman The Prime. Dan yang gua nggak expect adalah saya bisa langsung cari tempat ya. Bagus banget abu itu dia langsung coba dimajuin, mencari titik lengah. Lim sudah jatuh, menyisakan 2 orang saja. Oh, sudah terpisah oleh kawannya. Bakal coba kita lihat air merah dari Plasma Gun, seorang abu coba dihajar, sudah terkena down. Ini dia kekuatan Kapten Dunia Akhirat kita, EVOS Sam 13, dengan visinya yang sangat jauh, lagi memasuki mode mata elang, literally. Dia apa namanya di emotin. Iya, Tapi emotnya Oh, it hurts the most, 'cause I don't know where bukan Draco. Bukan ya, bukan Draco ya. Itu emot kesombongan, ya. Emot kesombongan. Kesombongan untuk event yang sekarang. Iya. Kalau dia Boss enak. Nightmare Menarik ya. Boss Nightmare malah harus tumbang ya. Tadi lagi padahal dia adalah kompetitor utama dari tim The Prime. Dan sekarang kalau kita perhatikan juga sudah ada Street yang Aira sudah dapatkan 1, dan Halcyon juga menyisakan 1 orang lagi. Dan sama-sama sisa 1, tapi Mr. Hong harusnya menggulung medical kitnya dulu, like I said, karena dia nggak punya banyak kesempatan untuk menahan peluru yang datang dari Kapten Halcyon. Dan RBR yang juga punya potensi untuk minimal mendapatkan peringkat 3 atau 2 itu juga harus tereliminasi. Jadi rotasi lagi nih ya. Harusnya nggak akan berubah dari segi klasmen atas, walaupun The Prime-nya harusnya tereliminasi ya, harusnya. Karena poin juga gapnya udah cukup jauh. Betul. Tapi apa yang diperagakan oleh tim-tim yang ada di sini ini sangat menghibur kita banget. Ya, yang bisa dipelajarin tadi di awal adalah setupnya EVOS ini benar-benar di luar dari setup yang biasa. Pelajaran. Gak melulu lu punya saatnya mereka coba untuk berpikir efektif sampai akhirnya tadi hanya menangkan 1 orang. nah kita berpindah dulu sedikit ke Joker yang sudah terkena dan cenderung sedikit lagi bakal tumbang. That's it. Joker sudah takkan tertolong lagi, harus dipulangkan ke arah lobby. Darkol Regar di sisi lain melihat kesempatan ke arah Kapten Darkol di sana dengan baretanya untung sudah dibuka global, tapi tidak mengurangi damage yang datang. Tapi Darkol tetap masih bisa menjatuhkan seorang Ikam di arah atas, di mana Anca sekarang bakal coba melakukan pergerakan ke arah samping kanan. Iya, nyebrang dulu. Sangat dilema untuk seorang Regar. Bakal maju sedikit, loncat aja jump shot bersama Souza dan juga Mampu S.
dari samping masih bisa cukup bersinar dengan MP40-nya. Regar berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus, tapi concern utama adalah pertolongan untuk ke arah teman, and that's it. Bigetron takes them all. Ya, kunci mungkin masih ada di BTR yang tadi masuk 2 besar juga, tapi gagal sulit sebenarnya untuk menyalip dominasi The Prime ya. Memang punya tabungan bagus banget poinnya. Tapi kalau kita lihat di sini ini bakal ada show lagi atau pertarungan lagi karena ada Aura. Auranya mana bang? Ini dia bang, Aura bakal coming dan ada ini nih, Onyx Olympus yang tadi sempat ngeratain 3 player EVOS dengan satu fake grenade dari Tayo. Bakal lagi, bakal menjadi revenge. Tayo dan menjadi orang pertama yang terkena dan terlebih dahulu. Bakal coba langsung jump shot lagi. Refleks dua bagus banget. 05 masih mencari momentumnya. Di mana? Langsung coba dihabisin dengan satu Baretta Airgun. Di sisi lain juga ada Deadly dan juga Amek yang sangat membara-bara layaknya api dari Aura itu sendiri. Ada 05 yang udah jatuh terkena oleh Wizard dengan MP5. Loncat aja. Abu dengan satu UG-nya dan juga dibuka lagi gol dari teman-teman Onyx. Loncat aja MP1 di tangan tapi 05 masih berhasil mendapatkan satu Tayo. Langsung Airgun juga bakal jatuh kan. Wiza bakal jatuh. Menyisakan satu orang lagi berarti ternyata dari teman-teman Onyx. Mampukah Onyx berhasil selamat? Karena kalau gue lihat sesaat lagi sudah nggak banyak pilihan yang dimiliki oleh Onyx. Mengingat EVOS Esports sekarang regroup kembali komplit 4 orang. Iya, kalau gue lihat memang Jarse bisa ngambil momentum untuk cabut ya. Kalau kira nggak ke wipe juga. Nah ini lanjutan nampaknya Aura versus BTR. Masih ya, satu orang terakhir yaitu Regar. Finally Regar juga harus tumbang juga terkenal dan masih ada satu orang lagi harusnya untuk selamat yaitu Gare. Dan sepertinya Gare harusnya masih ini ya, masih bisa survive walaupun memang sudah ada peluru yang concern ke arah Gare. Iya, betul banget. Dan kalau Ada lagi yang datang Pak ya. Link, Nivos, Kenley dan kawan-kawan bakalan coba ngejar seorang Gare mungkin. Atau mungkin mereka bakalan stay di sana dulu sampai teman-teman dari Aura Esports datang. jadi karena kalau gue lihat ini zona masih misteri sama kayak update dan itu masih ada di tengah. Yang buat dari sendiri ini bakal sulit banget untuk bertahan. Ya, ini udah sampai di keluar semua. no way out, literally no way out. Iya ampun, lempar granat sendiri, duar. Nice one dari Gare, nothing tulus. So, ya udah gitu aja ya. Yap, kalau ngeliat ini juga bakal ada pergerakan dari tim Lustrek Yes, yang nampaknya nicknya udah bukan Lustrek lagi. waduh, tolong. Untungnya mereka masih ada di sini tetap ya, Princess ya. Iya, tapi ada juga sih satu yang udah turun gunung ya, kayak misalkan si Udin ya kan, terus Lura juga ya kan, yang tadinya di bangku analisis sekarang harus main juga gitu. Iya kan, ini bagian dari friendly match juga, Friendly match, tapi siapa kalau bisa main ya. kalau gue lihat RBR kenapa nurunin Udin ya karena memang Zikonya baru di farewell. Jadinya nggak ada opsi susunan. Terus itu juga Udin adalah as a coach dan as pemain. Betul. Ya, bisa saja dan emang Tuh, The Prime 180 nggak bergerak. Tapi kalau gue lihat di Gator udah mati, Red Bull masih ada. 50 poin tambahan itu 172. Jadi mereka juga harus punya kill yang cukup banyak. Bos juga tadi udah tereliminasi. Jadi kuncinya masih ada di RBR. dan juga depan. The Prime juga masih ada karena nggak main-main biar lu lawan Survivor. Tadi juga Bos Nightmare lawan Survivor loh, dan pertama masuk top 3. Benar, jadi lawan Survivor Prime minimal dapat pure 3 besar aja udah lumayan. Saya kira ini kalau boleh tahu Bu Yahde ini untuk pro player ada rewardnya nggak sih Bang? Mungkin pasti ada yang nanya ya teman-teman Ada, dari tapi viewers. yang memang gini. Konteksnya adalah sebenarnya ini fun match. Betul. Jadi nggak terlalu di di info tentang hadiahnya. Tapi kalau lu tanya seperti itu ada hadiahnya. Ada, pasti ada. Jadi emang sengaja di secret dulu biar mereka bisa maksimal untuk fun-nya ya Pak ya. Playernya tahu itu ada hadiah. Yo, langsung kepada fight lagi ternyata dari teman-teman Link nih, Bos bakal bertemu dengan teman-teman dari EVOS Esports. Coba tembak aja Link, Baby bakal tumbang, Candice bakal tumbang, menyisakan Vici aja one last time. Vici harus tumbang oleh Split dan juga Kapten Scepter Prince. Cepet banget ya, itu adalah EVOS yang ada di All Season kemarin. Cepet
Enggak sih, banget. sebenarnya tadi di early game juga boleh gue bilang EVOS adalah EVOS yang ada di fall season kemarin. Gimana caranya mereka cukup bijak untuk memanfaatkan waktu ketika si The Prime yang ulur untuk nahan dulu. Di saat yang sama, itu EVOS juga melakukan setup. Jadi menurut gua, ya EVOS seperti itu gitu. Iya, Kelihatannya. tapi kalau sendiri kita ngeliat Desire tadi di early, biasanya yang terjadi adalah kalau seandainya EVOS, itu mereka setupnya nggak akan lama. Betul. Itu tadi sebenarnya Special case berarti ya? special case. Ya tadi gue bilang, lu seorang pemenang, lu punya satu reputasi, lu nggak perlu kayak gengsi harus sama gitu gameplaynya, enggak. Tapi mereka coba adaptasi dengan apa yang mereka butuhin sampai akhirnya tadi tetap setupnya efektif, tapi di luar dari kebiasaan mereka nggak langsung directly, tapi melalui Sam lewat atas ngeflank buka vision. Iya. Jadi kayak masih banyak cara lah Masih untuk banyak. menghadapi orang di area stride. Setelah dia harus tersandung di ronde sebelumnya dia gagal, dia coba lagi di ronde berikutnya dimaksimalkan dengan metode gameplay yang lebih berbeda. Iya, ya makanya gue bilang tadi sebenarnya ini satu tempat yang cukup bagus banget buat EVOS RRQ atau bahkan Onyx untuk pelatih menuju FF. Iya, elah, sampai gue ketok tuh tangan gue 2 kali ya. Greget juga gue liatnya. Aduh. Phil bikin sengaja biar lu tepuk tangan. Oke, The Prime. ada The Selesai. Prime selesai. Hasta la Prime vista. selesai. Iya, elah, jelek banget lu. Ini Powe. Coklat ya? Es krim coklat ya? Oke, boleh. Yap. Dia bisa dipastikan 187 poin bakal Secure, stuck di sana. stuck di sana, tapi bakal ada satu potensi RBR Betul. mendapatkan tambahan, tapi harus buya dengan kill ya minimal di atas 10 lah. Oke. 10 dulu aja udah bisa nge-secure harusnya karena tadi 122 poin. Iya, benar juga ya. Gue belum lihat update dari RBR sendiri mereka menyisakan berapa orang. Ini dia. Tapi RBR udah mati tadi. Mr. Om udah gulung-gulung medkit. Jadi udah Sebenarnya udah nggak kemana-mana ya, going nowhere ya poinnya. going nowhere. Tapi Au, again, ini lagi. dia. Ini adalah friendly match di mana mereka bisa terjadi apapun, ya kan momentumnya. Dan sekarang sudah ada Kapten Del yang mempunyai satu vision yang cukup luas. Iya. Ajar banget. Iya, nyala-nyala seperti aura, terbakar-bakar dan ini kawan-kawan dari 05, Sam 13, Onyx, ya kan? RRQ, Aura, ya di lane circle game kelima. Wah. Auto konten nih buat reuploader ya. Wah, tolong ya, stop ya. Panggil sampai ketawa terbahak-bahak. Ada Sam 13 dengan cukup mudahnya mendapatkan satu corner. Bakalan coba dihabisi saja. 12 poin kill sudah diamankan, sementara zona bakal berjalan terus. Di samping ada Git, bakal coba tembak. Dar, itu dia kekuatan dari EVOS Api. Ya, Tetapi atas Pak ya, masih ada Deadly dari arah kejauhan masih memanfaatkan momentum. Ada Kapten Sam 13 juga siap dari arah sebelah kiri memastikan dan membuka jalan apakah aman atau tidak. Di arah depan ternyata sudah ada teman-teman dari Aura Esports. Di jalur kanan sudah ada 05 dan juga ada satu tim yaitu Airwolf yang siap menghadap. Oh, Deadly ada di atas sana. Ini dia. Coba untuk dilihat-lihat keberadaannya. Deadly-nya jatuh sama Jatuh. Action dan juga Why Not berhasil dapetin Amek. Wow. Bukan satu hal yang cukup mudah untuk teman-teman dari Aura Esports karena udah pada jatuh. Ada Kapten Sam 13, bakal coba langsung ditolong harusnya. Nice one dari EVOS Abu yang berhasil menyelamatkan Kapten. Di sini masih lengkap 4 orang jadinya EVOS Esports dengan 12 perolehan poin kill. Yap, betul banget. Ini bakal coba. Nggak kena. Lagi. Itu dia sama Dave yang lain. yang sangat konstan dan zona pun akan berjalan. Ini dia sudah mulai showtime juga. Jans dan juga Halcyon bakal menunggu momentumnya untuk masuk zona berikutnya. Pac-Man bakal mengalami kesulitan melawan teman-teman dari Low Breaking. Father Nibos bakal coba langsung loncat dan juga menggunakan vehicle untuk masuk zona berikutnya. Ya. Di arah depan masih ada teman-teman dari Aura Esports. Loncat jump shot begitu saja. Piu Easy udah bakal tumbang. Cukup mudah juga di Easy untuk di jump shot begitu saja dan menyisakan 3 tim saja. Aura, EVOS dan juga Airwolf
Udah jatuh satu orang kapten Sam 13. Tak akan dikembalikan, Der. tak akan dikasih kesempatan. Coba tembak dengan satu baris sayap. Der. Itu dia udah meledak Oh. juga keluarnya. Satu udah jatuh, menyisakan Gan saja. Dan juga Amek adalah orang terakhir. Harapan terakhir dari Aura Esports. Bakal terus dipantau oleh EVOS Abu. Dan itu dia akhirnya EVOS Esports. Oh. Iya. Wow, Ini lagi ngapain nih? Senjatanya coba lihat. Ini adalah bentuk dari Kesombong.